Baik, terima kasih. Selamat sore untuk Bapak dosen, selamat sore juga untuk teman-teman semua. Di sini kembali lagi bersama saya untuk menganalisis mengenai buku yang ke-10 dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maria Goretti Deok, NIM 1723 030013, kelas A reguler sore. Baik, langsung saja. Judulnya tentang keterampilan digital dan membuka kunci masyarakat informasi. Banyak yang telah ditulis bahwa selama dekade pertama milenium baru tentang potensi teknologi digital secara radikal mengubah pendidikan dan pembelajaran. Biasanya, panggilan untuk perubahan seperti itu muncul dari argumen bahwa pendidikan tradisional tidak lagi melibatkan pelajar atau mengajari mereka keterampilan yang diperlukan untuk abad ke-21. Digital teknologi seringkali digambar sebagai alat yang akan meningkat kolaborasi dan memotivasi peserta didik untuk terlibat kembali dengan pendidikan dan memungkinkan mereka untuk berkembang keterampilan keaksaraan multimodal baru yang diperlukan untuk ekonomi pengetahuan saat ini. Menggunakan teknologi digital merupakan pengalaman kreatif di mana peserta didik secara aktif terlibat dengan pemecahan masalah dalam lingkungan otentik yang menggarisbawahi keterampilan produktif mereka. Bukan sekadar mengonsumsi pengetahuan secara pasif. Menampingi argumen ini telah berpindah dari pemahaman literasi pada tingkat kognitif ke apresiasi kekuatan sosiokultural. Pembentukan perkembangan pelajar dan peran komunitas dalam mendukung sisi pengetahuan. Muncul dari konteks ini, seri pendidikan dan pembelajaran digital didirikan untuk mengeksplorasi potensi pedagogis dan realitas digital teknologi dalam berbagai konteks disiplin ilmu di seluruh pendidikan spektrum di seluruh dunia. Berfokus pada perspektif lokal dan global, sering menanggapi tuntutan pergeseran dan harapan pendidikan mangku kepentingan. Cara teknologi baru benar-benar digunakan di berbagai konteks pendidikan dan budaya dan memeriksa peluang dan tantangan yang ada di balik mitos dan retorika pendidikan di era digital. Itu sering mendorong pengembangan penelitian berbasis bukti yang berakar dalam pemahaman tentang sejarah teknologi secara terbuka untuk potensi inovasi baru dan mengadopsi perspektif kritis tentang determinis teknologi serta skeptisisme tekno. Sedangkan potensi yang mengubah cara kita belajar di era digital adalah sumber informasi dan bentuk interaksi yang signifikan dan baru berkembang dan banyak lembaga pendidikan dan lingkungan belajar sedikit berubah dari adat dan 100 tahun yang lalu. Adapun beberapa pertanyaan bahwa apakah bentuk smartphone, laptop atau tablet mungkin saja teknologi digital semakin di mana-mana dalam kehidupan sosial. Nah, seorang ini akan merasa terpinggirkan dalam kesehariannya dan pengalaman telah mereka memasuki ruang kelas. Meski banyak orang yang banyak menginvestasikan lebih banyak waktu di situs media sosial favorit mereka, mengintegrasikan teknologi ini dalam kurikulum atau lingkungan belajar formal tetap menjadi tantangan yang signifikan, jika memang itu merupakan tujuan yang bermanfaat di tempat pertama. Dengan mencampurkan volume dan perspektif teoritis dengan studi kasus yang merinci pendekatan pengajaran yang sebenarnya, baik di dalam atau di luar kampus, dalam konteks pembelajaran tatap muka, online sepenuhnya, atau campuran. Seri akan mengkaji kemunculan teknologi digital dari berbagai yang baru perspektif internasional dan interdisipliner dan studi kasus. Seri ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya berharga bagi peneliti akademis, pelatih guru,
administrator, pembuat kebijakan, dan pembelajar yang tertarik pada peneliti muktakhir tentang baru dan juga teknologi baru dalam pendidikan. Perdebatan tentang literasi digital dan keterampilan media digital yang dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup di masyarakat informasi saat ini lebih memilih istilah yang lebih luas, keterampilan digital, daripada literasi digital dan literasi informasi yang lebih populer. Buku ini membahas tentang kepentingan faktor sosial dan juga psikologis. Menerapkan pemahaman historis mereka, masyarakat informasi, penulis berpendapat bahwa pengguna website ini membutuhkan lebih dari sekedar teknis keterampilan agar berfungsi secara efektif. Meskipun antarmuka memiliki interaksi yang disederhanakan, rangkaian keahlian tambahan diperlukan untuk benar-benar memanfaatkan peluang yang disajikan oleh media digital. Salah satu aspek yang paling kuat dalam buku ini adalah menempatkan keterampilan digital dalam konteks sosial. Berdasarkan dengan positioning ini, pendidikan muncul bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan digital keterampilan. Langkah-langkah pencegahan dan pilihan kebijakan strategis juga dapat berkontribusi cara yang berarti dan mengajukan perkembangan di bidang ini. Yang selanjutnya, keterampilan digital. Membuka masyarakat informasi adalah tulisan yang jelas dan tambahan untuk literatur tentang kesenjangan digital kontemporer dan literasi digital untuk memperdebatkan dan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang konteks sosial dari praktik ini. Ia sangat menyadari resiko membiarkan kesenjangan digital tingkat kedua yang berfokus pada kesenjangan keterampilan untuk melanjutkan dan memberikan terlalu banyak prioritas pada pertanyaan tentang akses teknologi digital. Buku ini bertindak sebagai lawan bias ini dan menyoroti konsekuensi dari membiarkan elit informasi berkembang dengan mengorbankan kebijakan dan pertujuan untuk mendukung bagaimana dan persamaan kesempatan. Efektif pendidikan dan pembelajaran digital masih didasarkan pada upaya menghadapi pemecahan ini, dan sementara teknologi digital telah mempermudahkan pembuatan konten dibandingkan sebelumnya, hambatan signifikan terdapat. Buku ini akan membantu praktisi, peneliti, dan membuat kebijakan untuk menjawab pertanyaan kunci dan untuk mengembangkan analisis lebih terperinci tentang debat penting ini. Semua aspek kehidupan sehari-hari beberapa kali tampaknya begitu mudah digunakan yang praktik setiap individu dengan kemampuan membaca dan menulis dan bisa menggunakannya. Namun, di sini kami mengandalkan bahwa kesenjangan digital semakin dalam. Pembagian yang disebutkan akses pembagian yang disebutkan akses fisik mungkin ditutup dalam beberapa hal, namun kesenjangan digital lainnya mulai tumbuh. Kesenjangan digital secara keseluruhan semakin dalam karena membagi keterampilan digital dan penggunaan digital sehari-hari yang tidak seimbang media meningkat. Seseorang bahwa dapat mengklaim itu lebih tinggi tahapan akses universal ke media digital tercapai. Perbedaan keterampilan dan penggunaannya juga meningkat. Yang selanjutnya tentang cuplikan sejarah keterampilan. Sejarah keterampilan media dibutuhkan untuk berfungsi dalam masyarakat adalah ditandai oleh ketiga kecenderungan zaman berikut. Jumlah keterampilan yang berkembang dan kumulatif, bagian populasi yang semakin besar yang juga membutuhkan keterampilan ini. Pendidikan keterampilan ini yang bergeser dari pengaturan pribadi ke publik. Kami akan menjelaskan secara singkat kecenderungan ini dalam gambaran umum sejarah. Sampai baru-baru ini, yaitu paruh kedua abad 19, masyarakat didominasi oleh budaya lisan. Mayoritas penduduk tidak bisa membaca dan menulis.
Individu tidak membutuhkan keterampilan ini karena pekerjaan itu manual dan sepanjang hari dibutuhkan untuk mencari nafkah setelah ditemukan tulisan dan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Untuk membaca dan menulis tetap menjadi kegiatan khusus untuk kelompok kecil elit agama, menteri, ulama, dan juga penguasa. Baik, terima kasih. Itu saja video dari saya dalam menganalisis buku yang ke-10. Mohon maaf kalau ada salah tingkah laku dan juga kata-kata. Sekian dan terima kasih.